Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Imron Gurov, Aziza Nur Hasanah, Panji Putra Arianto, Fitria Husnatul, Harsintia Wahyu, Devi Hakiki, Bima Erlando, dan Nur Zakiyah akan menjelaskan tentang analisis strategi Plan of PR Management dari Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang company profile dari PT PLN. Secara singkatnya, berdirinya PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang diawali pada tahun 1897 dengan digarapnya bidang listrik oleh salah satu perusahaan Belanda yaitu NV-NIGM yang ditandai dengan pendirian pusat pembangkit tenaga listrik uap yang berlokasi di Gambir. Sejalan dengan pasang surutnya sejarah perjuangan bangsa, pada masa pemerintahan Jepang, NV-NIGM diambil alih oleh pemerintahan Jepang dan dialihkan ke perusahaan Jawa Denki Jogyosa Jakarta Shisha. Dengan berakhirnya kekuasaan Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945, maka dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas Cabang Jakarta yang selanjutnya dikembalikan lagi kepada pemilik asal NV-NIGM pada tahun 1947 dan namanya berubah menjadi NVOGEM. Kemudian dengan berakhirnya masa kosensi NVOGEM cabang Jakarta yang selanjutnya diikuti dengan nasionalisasi oleh pemerintahan Indonesia sesuai keputusan Menteri PU dan Tenaga nomor U16-9-1 tanggal 30 Desember 1953, maka pada tanggal 1 Januari 1954 dilakukan serah terima dan pengelolaannya diserahkan ke Perusahaan Listrik Jakarta dengan wilayah kerjanya adalah meliputi Jakarta Raya, Ranting Kebayoran, dan Tangerang. Seiring dengan berjalannya waktu, maka perubahan pun terus bergulir sesuai. Ya, kemudian visi dan misi dari perusahaan PT PLN yaitu visinya, maksud dan tujuan perseroan adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenaga listrikan dalam menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Kemudian visi perusahaan adalah yang pertama, menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi kepada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Keempat, menjalankan kegiatan yang berwawasan lingkungan. Kemudian moto dari perusahaan adalah listrik untuk kehidupan lebih baik. Kemudian adapun penjelasan logo dari PT PLN yaitu yang pertama, bidang persegi panjang vertikal. Ini menunjukkan menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan bahwa PT PLN atau Persero merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna, berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Warna kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini. Yang kedua, ada gambar petir di tengahnya. Petir atau kilat ini melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu, petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT PLN atau Persero dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan
perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Yang ketiga, ada gambar gelombang yang berwarna biru. Ini memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh 3 bidang usaha utama yang digeluti perusahaan, yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi, yang seiringan jalan dengan kerja keras para insan PT PLN atau Persero guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberikan warna biru untuk menampilkan kesan konstan atau suatu yang tetap, seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu, biru juga melambangkan keandalan yang memiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya. Pada materi ini saya akan menyebutkan mengenai struktur organisasi PT PLN. Struktur organisasi dalam perusahaan PLN meliputi direktur utama yang dipegang oleh Zulkifli Zaini dengan dibantu oleh rekannya wakil direktur utama yaitu Darmawan Prasojo, dan di bawahnya meliputi direktur keuangan yang dipegang oleh Cynthia Rusli. Direktur perencanaan korporat dipegang oleh Syafi Valinti Rukman. Direktur pengadaan strategis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Direktur Pengadaan Strategis 1 yang dipegang oleh Sri Penny Intan Cahyani dan Direktur Pengadaan Strategis 2 dipegang oleh Joko Abu Manan. Direktur Human Capital Management dipegang oleh Muhammad Ali dan Direktur Bisnis Regional dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Wiluyo Kusdwiharto bagian Sumatera, Haryanto bagian Jawa, Madura, dan Bali, Syamsul Huda bagian Sulawesi dan Kalimantan, dan terakhir Ahmad Rifik bagian Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Kali ini aku membahas analisis publik, yaitu dengan sekitar terkait dengan publik antara sekitar perusahaan, mengidentifikasikan kira-kira publik yang di sekitar perusahaan baik dalam luar maupun perusahaan perubahan itu apakah mendukung atau tidak dalam atau menghambat dalam perusahaan tersebut. Yaitu aku akan membahas tentang bagaimana analisis publiknya, yaitu adalah salah satu bagian yang terdapat di dalam external public relation, yang termasuk dalam suatu tugas public relation yang berhubungan dan langsung dengan lapangan. Faktor yang teramat jelas penting yaitu sebab maju mundurnya suatu perusahaan ditentukan oleh pelanggan. Bahkan validnya sebuah perusahaan terutama disebabkan oleh pelanggan. Oleh sebab itulah para pelanggan tetap harus selalu dipegang. Itulah salah satu tugas untuk public relation. Caranya adalah dalam melakukan komunikasi dengan baik dengan cara publisitas maupun periklanan. Dan selain itu, konsumen atau pelanggan dapat dikatakan sebagai raja yang mempunyai hak dalam memilih barangnya sendiri. Jadi gini, nanti perusahaan dan dalam berbagai referensi itu kayak kayak kita itu kalau harus menjaga tentang keidentisan dalam perusahaan tersebut. Jadi kita harus menanggapi keluhan-keluhan pelanggan-pelanggan di PT PLN ini, dan bagaimanapun kita juga harus mengupayakan agar cepat selesai, dan tujuannya dan bertujuan untuk satu dapat memberikan rasa puas dan kepercayaan pada konsumennya, dan 2 menjaga agar konsumen merasa diperhatikan dan pentingnya segala kebutuhan atau keinginannya. Ketiga, upaya mempertahankan konsumen agar tetap loyal dan menggunakan produk barang atau jasa yang ditawarkan PT PLN kita tersebut. Dan ya, kalau ada keluhan-keluhan itu biasanya itu ada pilih untuk agar kita bisa menghadapi itu adalah 1, menghadapilah keluhan dengan
yang juga bersikap rasa hormat atau respect terhadap pelanggan. Build customer relation, jangan terbawa emosi pelanggan dan mempertahankan suasana tetap calm down walaupun bagaimana panasnya hati si pelanggan yang tengah dihadapi. Mendengar dengan penuh perhatian dan keluh-keluh yang diutarakan tersebut atau berbincang-bincang penuh dengan suasana keharapan bagi kedua belah pihak. Keempat, jangan memotong dan tidak memonopoli pembicaraan keluhan si pelanggan. Yang kelima, hindarilah argumen yang tidak sesuai dengan kenyataan atau dalam persoalan keluhan tersebut. Dan keenam itu, berikan penghargaan atas keluhan disampaikan pelanggan kita tersebut dan mengucapkan terima kasih atau tulus dan berjanji akan tidak akan membagi kekurangan dalam pelayanan tersebut. Dan ketujuh itu, berikan rasa simpati dalam kesulitan tersebut. Tawarkan jalan keluar untuk terbaik untuk mengatasi bagaimana problem masalah tersebut yang menyebabkan timbulnya keluhan tersebut. Dalam materi ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai positioning dan branding perusahaan listrik negara atau PLN. PLN sendiri merupakan sebuah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. PLN berperan sangat penting dalam berbagai sektor, utamanya kantor dan juga industri. PLN juga berperan dalam kebutuhan rumah tangga masyarakat untuk berbagai kebutuhan baik penerangan ataupun penggunaan listrik lainnya. Dengan adanya PLN, membuat masyarakat menjadi lebih termudahkan baik dalam pelayanan ataupun tarif yang disediakan. Seperti program terbaru yang diberikan oleh PLN, yakni listrik pintar atau pasca bayar, yang memungkinkan masyarakat membayar listrik setelahnya atau bulan berikutnya dan menikmati dahulu listriknya. Dengan listrik pasca bayar tersebut, konsumen dapat pemerintah sendiri tidak menuntut masyarakat untuk menggunakan listrik prabayar ataupun pasca bayar, yakni pemerintah lebih membebaskan masyarakat untuk memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masing-masing. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi isu terkini dari PT PLN, yaitu hak kompensasi listrik work from home, yaitu imbas dari COVID-19. Wabah virus corona atau COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap ketidakpastian perekonomian masyarakat dan negara. Kepanikan akan pemenuhan kebutuhan pokok dan pemenuhan finansial pun terjadi. Akibatnya, beragam isu dan berita bohong berkembang di masyarakat. PLN sebagai instrumen penyuplai keperluan listrik negara dalam menghadapi krisis kepercayaan akibat berkembangnya hoax. Muncul kabar berita di tengah masyarakat sosial maupun grup-grup WhatsApp yang menyebutkan adanya link kompensasi pemakaian listrik selama masa tanggap darurat COVID-19. Nah, kabar bohong tersebut diproduksi oleh oknum yang mengatasnamakan PLN dengan menyisipkan link kompensasi pemakaian listrik. Untuk tahu besarnya kompensasi, pelanggan diarahkan masuk ke situs PLN dan memasukkan nomor identitas pelanggan. Link yang dicantumkan pada kabar bohong tersebut itu adalah link kompensasi yang memang pernah diberikan oleh PLN pada saat padam listrik yang terjadi pada Agustus 2019. Nah, akibat dari berita tersebut muncullah kecemasan dari internal perusahaan PLN dan kebingungan masyarakat luas mengenai kebijakan PLN dan pemerintahan. Nah, permasalahan itu muncul bersamaan dengan proses perumusan kebijakan tarif listrik
yang sedang merespon dampak dari pandemi global COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi perencanaan manajemen public relation. Renal Kasali memaparkan fungsi dari praktisi PR khususnya dalam manajemen public relation adalah mengimplementasikan fungsi manajemen yang bertujuan memproduksi ataupun mengembangkan persepsi positif lembaga, perusahaan ataupun produk dari masyarakat ataupun konsumen melalui kegiatan yang terencana, yang langsung ataupun tidak langsung berdampak masif terhadap elemen internal maupun eksternal dari perusahaan tersebut. Pola manajemennya yang pertama yaitu adanya riset. Setelah riset dilakukan, yaitu adanya perencanaan. Setelah perencanaan, adanya komunikasi. Nah, yang terakhir adanya evaluasi. Dalam kinerja praktisi PR PT PLN dalam membuat program merespon kemunculan isu hoak yang beredar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, PR merencanakan strategi berdasarkan pendapat Ronald Smith, yaitu adanya riset formatif. Riset formatif ini digunakan untuk pengarah pada pengambilan keputusan final dalam perencanaan manajemen PR. Di fase ini, PR PLN melalui 4 fase yaitu yang pertama adanya analisa situasi nah yang kedua adanya analisa organisasi, yang ketiga adanya analisa publik, dan yang terakhir adanya pembangun tujuan yang jelas, spesifik, dan terukur. Di sini saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama analisa situasi. Dalam hal ini tentunya PLN melakukan analisa terkait isu hoak yang beredar di masyarakat mengenai PLN. Diperhatikan juga respon dari khalayak mengenai isu ini dan dampak COVID-19 terhadap kelistrikan nasional. Nah, yang kedua adanya analisa organisasi. Di sini, PR menganalisa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan kaitannya dalam menghadapi isu hoak yang beredar. Analisa kekuatan dan kelemahan ini bukan hanya semata-mata analisa kekuatan dan kelemahannya PLN saja, tapi juga harus mempertimbangkan yaitu aspek internal environment, aspek public perception, dan external environment. Bukan hanya untuk berpengaruh di internal saja, namun program yang dibuat itu harus berdampak luas ke internal, publik, dan eksternal dari PLN itu sendiri. Selanjutnya adanya analisa publik. Praktisi PR di sini mengumpulkan informasi, melakukan analisa terkait karyawan, manajemen perusahaan, investor, media, pemerintah, konsumen, dan lembaga swadaya lainnya dalam yang mungkin terpengaruh atau berpengaruh di isu COVID-19 yang mengatasnamakan PLN yang work from home dapat subsidi. Nah, yang terakhir membangun tujuan. Dalam kasus ini, praktisi PR PLN memfokuskan pada klarifikasi bahwa isu yang beredar itu hoak, agar awareness dari PLN sendiri itu terjaga di mata masyarakat. Selain itu juga menentukan arah kebijakan merespon dari dampak pandemi COVID-19. Setelah melakukan penelitian isu dan tahap awal perencanaan strategi, maka PR dari PLN melakukan tahapan selanjutnya, yaitu berupa organizing, actuating, dan controlling. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen krisis dari 2 krisis PLN. The first crisis is tentang penyebaran hoax berkenaan dengan kompensasi dari PLN terkait kebijakan work from home. And the second one is tentang dorongan masyarakat untuk memberikan stimulus kebijakan ekonomi dari PLN dan pemerintah. Oke, untuk melakukan manajemen krisis ini saya akan menggunakan pendapat dari Kasali. And the first one adalah yang pertama, identifikasi problem atau identifikasi krisis. Dengan ini, di strategi plan sebelumnya kami telah menjelaskan bahwasanya kita menemukan 2 krisis yang terjadi, yaitu tentang penyebaran hoax dan dorongan masyarakat agar PLN dan pemerintah memberikan stimulus ekonomi. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan identifikasi masalah dengan cara penelitian dan kolaborasi dengan pihak terkait, media atau stakeholder terkait, kita lakukan yang namanya analisis krisis. Di analisis krisis ini kami menggunakan cara untuk mengaitkan sebab dan
akibat. Untuk problem pertama tentang penyebaran hoax, penyebabnya adalah ada pihak yang tidak bertanggung jawab, kemudian adanya disinformasi tentang kebijakan PLN. Akibatnya muncul penurunan awareness dari publik berkenaan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh PLN dan pemerintah. Kemudian the second one ini tentang krisis dorongan untuk memberikan stimulus kebijakan ekonomi. Penyebabnya adalah dari kepanikan masyarakat berkenaan dengan terjadinya pandemi ini terhadap kekuatan ekonomi dari masyarakat. Kemudian akibatnya apa? Untuk daya beli masyarakat menurun, kemudian muncul sentimen negatif terhadap kebijakan dari pemerintah dan PLN. Setelah kita melakukan analisis krisis, ketiga kita melakukan isolasi krisis. Artinya apa? Seorang praktisi public relation harus memilih hal-hal yang urgent yang dapat diselesaikan dan dapat memberikan jalan keluar terkait krisis tersebut. Kemudian setelah isolasi krisis, kita gunakan strategi penanganan krisis. Dalam strategi penanganan krisis ini, karena krisisnya baru masuk di bagian promodel, kita gunakan saja cukup bagaimana kita mengklarifikasi dan strategi adaptif terhadap krisis tersebut. Kita untuk permasalahan hoax, kita menggunakan strategi bagaimana seorang PR bekerjasama sama dengan media partner, bisa di televisi atau berita, kemudian memuat konten-konten pelurusan atau klarifikasi yang nantinya bisa dikeluarkan melalui press release atau press conference. Kemudian yang kedua terkaitan dengan problem dorongan untuk memberikan kebijakan stimulus ekonomi. Seorang public relation atau PR bisa bekerja sama dengan pihak terkait pemangku kebijakan dan pemerintah untuk bagaimana bisa mewacanakan untuk pemberian diskon atau pemberian potongan terhadap tarif penggunaan listrik yang nantinya hal tersebut disosialisasikan dengan media partner seperti televisi atau dengan cara media conference atau press release yang kemudian juga diintegrasikan dengan penggunaan sosial media seperti itu, sehingga masyarakat dan khalayak bisa memberikan awareness lagi kepada pemerintah dan PLN dan dapat meluruskan krisis tersebut. Terima kasih. That's all. PLN pastikan kompensasi WFH hoax. Jakarta 29 Maret 2020 merespon informasi yang beredar berkaitan dengan adanya pemberian kompensasi dari PLN kepada pelanggan akibat kebijakan work for home imbas pandemi COVID-19. PLN memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoax. Link yang disebarkan oknum tidak bertanggung jawab melalui pesan berantai tersebut adalah kompensasi yang pernah diberikan oleh PLN pada saat blackout yang terjadi pada Agustus 2019 lalu, bukan kompensasi imbas kebijakan work for home. Jadi bisa kami pastikan isu tersebut tidak benar, ungkap eksekutif Vice President Corporate Communication and CSR PLN Imade Suprateka PR. Yang kedua, PT PLN siap mendukung kebijakan stimulus ekonomi pemerintah. Jakarta 30 Maret 2020 menanggapi rencana pemberian stimulus ekonomi dan perlindungan kepada masyarakat di tengah wabah COVID-19 oleh pemerintah PT. PLN siap mendukung kebijakan yang diputuskan dan berkontribusi dalam upaya menjaga stabilitas nasional. Salah satu dukungannya yakni memberikan keringanan tarif listrik secara nasional. Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Joko Raharjo baik mengatakan keringanan tarif ini akan berlaku untuk semua sektor, artinya baik berumah tangga miskin dan industri akan menikmatinya. Kebijakan yang diusulkan untuk semua sektor, ungkap Direktur Pengadaan Strategis 2, terkait mekanisme yang digunakan dan waktu implementasi kebijakan tersebut, PT PLN dan pemerintah masih berkoordinasi PR. Nah, mengapa kita membuat pamflet ini? Karena sebelumnya sudah pernah ada press release dari PLN seperti ini. Sekian, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.